Halo guys, welcome to my YouTube channel. Pada video kali ini, kita akan membahas materi kelas 7 Pendidikan Pancasila pada bab pertama, yaitu tentang sejarah kelahiran Pancasila. Di bagian pertama ini, kita akan membahas mengenai latar sejarah kelahiran Pancasila, mulai dari masa prasejarah, masa kerajaan Nusantara, masa penjajahan, masa kebangkitan nasional, dan juga masa Sumpah Pemuda. Kata Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu sila-sila Pancasila yang pasti sudah pernah kalian dengarkan. Pancasila sendiri memiliki kedudukan sebagai dasar negara, yang dimana Pancasila digunakan sebagai dasar oleh negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara, serta dijadikan sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan. Pada masa prasejarah, kita bisa melihat bahwasanya nilai-nilai Pancasila itu sudah ada. Terbukti dari adanya sistem penguburan mayat yang diketahui dari penemuan kuburan serta kerangka di dalamnya. Itu merupakan salah satu bentuk dari nilai ketuhanan. Kemudian, pada nilai kemanusiaan, kita bisa melihat bahwa adanya sistem barter antara kelompok pedalaman dengan pantai yang menandakan bahwa manusia pada zaman prasejarah sudah dapat menghargai satu sama lain dengan menjalin hubungan yang baik. Kemudian selain itu, dalam nilai persatuan, kita bisa melihat adanya kesamaan bahasa yang digunakan yang terlihat dari kosakata yang sama serta budaya yang sama. Nilai kerakyatan dapat terlihat dengan adanya aturan untuk mengatur setiap kelompok yang ada, serta terdapat kepala suku yang menjadi pemimpin dalam suatu suku, marga, atau klan. Yang terakhir, nilai keadilan. Terbukti dengan adanya upaya perwujudan kesejahteraan dengan keberhasilan meninggalkan pola hidup mencari makanan menuju pola hidup memproduksi makanan dengan cara bercocok tanam. Pada masa kerajaan Nusantara, salah satunya adalah kerajaan Samudra Pasai, kita bisa melihat bahwasanya nilai-nilai Pancasila itu juga sudah ada. Terbukti dengan sebagian besar penduduk kerajaan Samudra Pasai yang memeluk agama Islam sebagai perwujudan dari nilai ketuhanan. Nilai kemanusiaan dapat terlihat dari adanya hubungan baik yang dibangun oleh kerajaan Samudra Pasai dengan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di India maupun Arab. Selain itu, nilai persatuan dapat terlihat dari Sultan Malik As-Saleh yang berhasil menyatukan dua kota besar, yaitu kota Samudra dan kota Pasai. Untuk nilai kerakyatan, terlihat dari hubungan baik Sultan dengan para ulama yang selalu mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Pada nilai keadilan, terlihat dari kerajaan Samudra Pasai yang menjadi pusat perdagangan dan pelayaran sehingga kehidupan rakyatnya menjadi makmur. Zaman Kerajaan Majapahit. Pada masa ini, kita juga bisa melihat bahwa nilai-nilai persatuan mulai berkembang, seperti dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berada pada Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Selain itu, adanya Sumpah Palapa yang mempersatukan pulau-pulau di Nusantara agar tunduk dalam kekuasaan Majapahit menjadi salah satu contoh perwujudan nilai persatuan. Ada pula perwujudan nilai kemanusiaan yang tercermin dari adanya jalinan hubungan yang baik antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan-kerajaan seperti Tiongkok, Ayodhya, Champa, dan Kamboja dalam bidang sosial maupun ekonomi. Nah, sekedar informasi nih, pada zaman tersebut sudah terdapat kata Pancasila yang berarti berbatu sendi 5, atau Pancasila, sinya dibaca panjang, memiliki arti 5 tingkah laku yang utama atau pancakrama, yang diantaranya adalah 1. Tidak boleh melakukan kekerasan, 2. Tidak boleh mencuri, 3. Tidak boleh berjiwa dengki,
4. Tidak boleh berbohong, dan 5. Tidak boleh mabuk atau minum minuman keras. Masa penjajahan. Pada masa ini, adanya perlawanan dari para pahlawan seperti Sultan Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa, Pattimura, Pangeran Diponegoro, dan Imam Bonjol memiliki beberapa tujuan, di antaranya menentang segala bentuk penjajahan yang merupakan salah satu perwujudan dari nilai kemanusiaan, menggabungkan kekuatan untuk melawan penjajah yang merupakan salah satu perwujudan dari nilai persatuan, menyusun strategi dalam melakukan perlawanan dengan musyawarah yang merupakan salah satu bentuk dari nilai kerakyatan. Dari sini kita bisa melihat bahwa pada masa penjajahan juga nilai-nilai Pancasila itu sudah ada. Masa kebangkitan nasional. Pada masa ini, nilai-nilai Pancasila terlihat dengan bangkitnya kesadaran masyarakat dalam menjunjung tinggi persatuan dan diawali dengan berdirinya organisasi pertama yaitu Budi Utomo yang menjadi tonggak kebangkitan nasional. Nilai-nilai yang terbentuk pada masa ini diantaranya 1. Membentuk berbagai organisasi sebagai tempat untuk saling bertukar pikiran untuk perbaikan kehidupan bangsa seperti dalam pendidikan, ekonomi, dan juga politik. 2. Menghilangkan segala perbedaan yang ada demi membangun persatuan dan kesatuan sebagai kekuatan untuk melawan penjajah. Dari sana, kita bisa melihat bahwa nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan sosial sudah tertanam pada masa kebangkitan nasional. Masa Sumpah Pemuda. Pada masa ini, nilai persatuan menjadi salah satu nilai yang paling menonjol karena adanya ikrar yang disampaikan oleh para pemuda dalam Kongres Pemuda yang dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2023. Yang dimana mereka menyatukan seluruh pemuda Indonesia dengan 3 sumpah, yaitu 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya nilai-nilai Pancasila itu sudah tertanam pada masa prasejarah, masa kerajaan Nusantara, masa penjajahan, masa kebangkitan nasional, maupun masa Sumpah Pemuda. Yang dimana meskipun Pancasila itu sendiri belum lahir, tapi nilai-nilai dalam Pancasila itu sudah ada dalam kepribadian bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!